Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga masyarakat Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Pringsewu dan warga masyarakat Indonesia di mana berada. Hari ini bersama Pojok Nusantara, saya Andreas Andoyo akan berbincang-bincang sedikit dengan M. Ansurullah, anggota Satgasus Badan Advokasi Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, dalam rangka Hari Human Trafficking Sedunia yang akan diperingati pada tanggal 30 Juli 2024 mendatang. Dan langsung saja kita kepada Mas M. Ansurullah, anggota Satgasus Badan Advokasi Indonesia, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI. Mas, sebelumnya menjawab tentang apa itu Satgasus, mungkin kita perkenalan dulu nih, siapa aktivis M. Ansurullah, tinggal di mana, dan bisa dijelaskan apa itu Satgasus Badan Advokasi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tapi good. Ya pun, saya Muhammad Ansurullah atau Mat Ansor. Saya selaku anggota Satgasus Badan Advokasi Indonesia dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Lampung. Domisili saya di Jalan Kesehatan Komplek MTS Pringsewu Selatan. Berarti warga Pringsewu ya Mas? Ya, asli Pringsewu. Apa itu Satgasus, Mas? Satgasus adalah satuan petugas khusus Ya. yang diberikan oleh pusat, yaitu untuk menangani berkaitan pekerja migran Indonesia. Kami dari Badan Advokasi diminta oleh Ketua BP2MI Bapak Benny Ramdhani untuk menjadi Satgasus BP2MI di seluruh Indonesia. Ya. Pekerja untuk advokasi para pekerja migran Indonesia ketika ada masalah. Iya. Oke. Akhir-akhir ini kan marak nih korban tentang pekerja migran Indonesia. Bahkan kemarin kita berbincang-bincang dengan Ketua Jaringan Masyarakat Menentang Anti Perdagangan Orang, Suster Katarina, itu ternyata korbannya luar biasa. Dan hadir Badan Advokasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, ini mungkin bisa diinfokan tentang supaya PMI itu adalah pekerja migran Indonesia, supaya aman dan tidak terjadi masalah di tempat kerja di luar negeri. Oke, jadi kiat-kiat menjadi PMI atau pekerja migran Indonesia yang aman dan nyaman. Artinya nanti karena human trafficking atau perdagangan manusia itu identik dengan pekerjaan migran Indonesia. Akhir-akhir ini banyak sekali korban menjadi korban TPPO di berbagai belahan dunia. Itu meliputi baik masyarakat awam, kelas bawah dari tingkat pendidikan, bahkan kelas menengah bahkan tingkat atas S1 yang bisa menjadi korban. Baik itu tingkat ekonomi bawah maupun tingkat ekonomi atas. Cuman modusnya berbeda-beda. Tapi endingnya akan terjadi tindak pidana perdagangan orang. Kami selaku Satgasus nanti akan memberikan kiat-kiat atau visi misi bagaimana menjadi pekerja migran. Kalau dulu TKI sekarang pekerja tenaga kerja Indonesia ya. Sekarang sebutannya PMI. Pertama, kami selaku tim Satgasus
Badan Advokasi dan BB2MI. Satu, mendampingi calon pekerja migran atau mendampingi pekerja migran. Berarti baru calon kita sudah dampingi. Ya. Terus menjadi PMI, berarti sudah di luar negeri kita dampingi. Dalam memperjuangkan hak-hak sebagai pekerja migran Indonesia. Ya. Jadi sudah Dalam pendampingin ya. Ah. Nah, kemudian bisa terjadi korban itu karena apa? Nanti ini saya tintin Oke, dulu ya. siap. Yang kedua, memberi bantuan hukum calon PMI Ya. dan PMI. Ya. Yang berikutnya, bersinergi berantas percaloan. Ya. Tugas dari Satgasus Iya, itu ya. iya. Bersinergi memberantas Memberantas percaloan PKI ilegal atau PMI ilegal. Nanti saya jelaskan legal ilegal. Ya. Oke. Terus yang terakhir atau berikutnya, memberi info penempatan atau job PMI di luar negeri. Ya. Seperti Secara resmi ya. Korea, Taiwan, Timur Tengah, Asia, Asia Tenggara. Karena Bahkan kami Chinese. selaku Satgasus, saya punya data yang resmi seluruh PT yang ada di Indonesia. Ya, ketika luar negeri membutuhkan, Ya. ada koordinasi itu ya. Karena kita mestinya harus tahu di mana negara-negara menjadi negara tujuan PMI. Ya. Nah, itu kenapa selama ini masyarakat banyak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Ya. Yang paling utama karena tidak tahu informasi. Tidak tahu informasi. Oke. Sebenarnya sepele mas, Ya. hanya ketidaktahuan tentang informasi bagaimana menjadi PMI, Ya. pekerja migran yang legal. Ya. Itu apa sih yang perlu kami sampaikan, informasi apa sih kepada para masyarakat, halayak ramai, kepada masyarakat Provinsi Lampung, khususnya Pringsewu. Karena di Lampung basis pekerja migran itu di Lampung dua, Lampung Timur dan Pringsewu. Itu menjadi basis ya. Perlu kami sampaikan yang pertama tentang informasi bagaimana kita tidak kena tipu oleh Oknum ya. oleh oknum percaloan. Kita Dari harus sponsor. tahu karena undang-undang terakhir tentang pekerja migran, tentang ketenagakerjaan itu, sponsor itu harus punya surat izin perekrutan. Ya. Jadi Sponsor harus punya izin surat izin perekrutan Ya. itu harus ada. Ya. Berarti kalau tidak ada harus kita pertanyakan. Ya, jadi ketika mau direkrut, tanya dulu, Iya. ada nggak surat perekrutannya ya? Oke. Yang kedua, kita harus mengurus tentang administrasi dari tingkat kelurahan. Karena nanti kelurahan merekomen ke Dinas Tenaga Kerja Ya. untuk bikin akun dan ID. Dan sehingga ada data juga di kelurahan. Syaratnya, contoh kalau itu perempuan harus wajib ada surat izin dari suami. Kalau anak dari orang tua. Anak Nanti tapi di atas, bukan di bawah umur ya. Anak usia 19 sampai 40 tahun. Yang masih punya orang tua. Ya, artinya yang bisa diterima menjadi PMI di luar negeri. Jadi di akun ID tenaga kerja itu di tingkat dinas kabupaten itu sudah tahu di PT mana ini mau bekerja. Sudah dapat surat izin belum? Ya. Kepada pihak terkait. Itu kalau sudah dapat rekomen dari kelurahan bikin ID akun, baru kita daftarkan ke perusahaan tersebut. Dan untuk mengetahui informasi itu bisa tanya kemana? Ke pemerintah daerah setempat. Jadi gini, kita prosedurnya nanti kita mau ke negara tujuan mana, karena kita harus tahu basis negara menerima PMI.
Oke. Yang pertama yang menjadi primadona bagi para pemuda yang lulusan SLTA itu yang pertama Jepang, Korea. Itu hanya cukup dengan tenaga Lulusan keterampilan. SMA. Oh, keterampilan. Nanti kita bicara tentang di Eropa, negara mana yang menjadi primadona bagi para PMI. Berikutnya baru negara Asia mana yang menjadi. Artinya kita sudah tahu negara tujuan mana ini yang menerima pekerja migran Indonesia. Ya. Karena tidak semua menerima. Itu yang pertama, yang harus kita ketahui. Terus yang berikutnya, kita harus tahu program PMI, program pekerja migran Indonesia mau kerja di luar negeri, karena ada 2 program. Ya. Jadi yang pertama program G2G, Program G2G. government to government. Ya. Oh, ya. Ya. Artinya G2G Itu yang mengadakan negara, yang mengadakan pemerintah. Jadi di situ tidak membutuhkan rekrutmen atau sponsor. Tidak ada Langsung pemerintah. sponsor, langsung pemerintah mengumumkan melalui Dinas Tenaga Kerja. Ya. Ini di Jepang butuh 50.000 tahun ini untuk tenaga di pabrikan. Pabrik itu mana? Terus biasanya yang ada program G2G itu Jepang, Korea, dan Eropa. Eropa pun nggak semua. Eropa paling Polandia, Oke. Jerman. Jadi kita harus tahu jenis apa. Ini kita kerja G2G kok membutuhkan sponsor, itu berarti sudah. Ya, perlu dicurigai ya, dan itu salah ya. Ya. Baru yang kedua program P2P. Sebentar, yang tadi yang pemerintah rekrut itu gratis. Gratis, ya. tidak Oke. dipungut biaya, Tidak karena dipungut biaya. yang mengadakan adalah negara. G2G Jadi biasanya dibiayai oleh negara. Iya. Oke. Terus satunya tadi Baru program P2P. P2P. Oke. Jadi masyarakat harus tahu program P2P itu perusahaan ke perusahaan. Itu tetap sama program P2P. Tadi kalau G2G itu formal, tidak ada ya, informal. tidak ada. Oke. Kalau P2P, perusahaan ke perusahaan itu bisa formal, informal. Oke. Ini negara tujuan P2P ini yang lebih banyak. Nah, ini yang rentan Ya. bagi masyarakat menjadi korban percaloan, korban human trafficking. Ini yang paling rentan program P2P, karena yang mengadakan adalah perusahaan atau swasta, Dan para perekrutnya, oknum-oknum itu mungkin memanfaatkan itu ya. Nah, ini dibutuhkan baru sponsor. Nah, sponsor yang bagaimana? Yang tadi itu yang punya surat izin perekrutan. Biasanya kalau program P2P itu biasanya tenaga terlatih, bukan tenaga profesi. Kalau G2G itu tenaga profesi. Kalau P2P cukup tenaga terlatih, Ya. karena dia di pabrikan, contoh buka di Korea, skillnya welder, las, welder ya, las. Nah, ini program P2P ini cukup kita punya ijazah ini kita daftar ke melalui sponsor, biasanya ke satu. Yang kedua, yang berikutnya ke Jepang. Jepang juga P2P, itu formal, Pak. Formal. Iya. Terus ke Timur Tengah. Timur Tengah itu ada yang formal, ada yang informal. Yang formal ke perhotelan, itu formal. Terus yang tadi program P2P informal itu biasanya ke Taiwan, menjadi baby sister. Itu informal. Itu tidak, itu programnya pasti P2P. Ke Hong Kong, ke Malaysia. Jadi artinya negara tujuan bagi PMI itu jelas. Contoh tadi itu Jepang, Korea. Kalau Timur Tengah, Arab, Abu Dhabi, Dubai, Qatar. Kalau di Asia Tenggara, Singapura, Malaysia. Tetapi kalau mau kerja, diiming-iming kerja kok ke Kamboja, ke Filipina, ke
ke Thailand itu tanda tanya. Oh, Karena itu tidak. bukan menjadi program Ya. Tidak ada P2P. sasaran ke sana ya. Iya. P2P. Itu baru kita harus tahu jenis-jenis tadi program. Program. Sekarang jenis-jenis Jenis-jenis Pekerjaan. Pekerjaan. Oke. kalau yang pertama legal Legal artinya secara resmi perekrutan. baik itu G2 program G2G G2G maupun P2P itu ada jenisnya legal. Yang kedua legal Ilegal, berangkat legal. di sampai sana ilegal. Kenapa itu? Contoh itu biasanya di Taiwan, di Korea, Ya. di Arab Saudi, di Malaysia. Karena apa? Dia sudah kerja enak selama 2 tahun, dia kabur namanya. Ada Dia penawaran lebih bagus ah, mungkin ya kan? Berarti setelah 2 tahun dia terjadi ilegal. di Berarti sana. lepas dari sponsor yang memberangkatkan. Ilegal. Oke. Itu banyak sekali, terutama di Ya. Taiwan, Korea, Ya. betul, Malaysia, Ya. dan Singapura. Baru yang jenis yang ketiga adalah ilegal. Ilegal. Di sini Berangkat ilegal. sampai sana bisa Legal. Contoh di sini kita paspor pelancong. Ya. Itu biasanya di Australia. Cukup pakai visa turis pelancong mahasiswa, yang penting punya duit. Kalau di Australia itu punya duit minimal 50 juta, di sana nanti kerja resmi legal namanya. Di saya juga ada yang merekrut ya. Karena memang aturannya seperti Oke. itu. Terus yang legal ilegal itu sedikit. Di Australia dan biasanya di Timur Tengah. Ya, oke. Sembari umroh nanti pulang dia kabur kerja Jadi di pekerja. sana. Oke, ketika nanti di luar negeri ada masalah, ya. Nanti satu lagi, Oh, Mas. oke, siap. Jenisnya tadi yang terakhir adalah ilegal. Oh, ilegal. Oke. Di sini ilegal, bikin paspor. Di sana pun ilegal. Contoh kerja di Malaysia, Ya. informal kerja bangunan. Ini yang paling rekor utamanya adalah di Malaysia. Di Malaysia. Karena hanya nyebrang, di sini kan ilegal, Ya. di sana pun ilegal. Ilegal. Itu Pak. Ya. Jadi legal, ilegal. Dan banyak pekerja yang di sini secara resmi, ternyata di sana ilegal. Nah, ketika ada masalah di sana itu harus lapor kemana? Nah, jadi kita harus pernah Pak Jokowi menyatakan akan membela martabat bangsa Indonesia yang menjadi PMI dari ujung rambut sampai ujung kuku. Ya. Karena mereka juga pahlawan devisa ya. Karena PMI adalah pahlawan devisa negara dan pahlawan devisa bagi keluarganya. Ya. Kita ketahui ini sekedar info, Oke. bahkan sektor non migas menjadi pendapatan tertinggi nomor 2 itu adalah devisa dari pekerja migran sampai 167 triliun. Artinya kita akan sebagai Satgasus badan advokasi tadi kan pendampingan hukum menjadi sebagai CPM maupun sudah menjadi PMI. Kalau menjadi PMI berarti dua luar negeri. Nah, status dia kita nggak lihat, maupun dia masih legal ataupun ilegal. Biasanya yang ilegal Pak yang banyak masalah. Yang banyak Makanya masalah. perlu Dan itu pun harus dibela ya. Kita bela. Ya, karena memang Caranya warga gini Pak, Indonesia. saya selaku Satgasus akan membela PMI yang legal maupun legal di seluruh dunia. Yang penting lapor ke Satgasus, Ya. nama lengkap, tempatnya di sana, baru kronologi. Oke. Kalau dia nggak mampu, minta surat keterangan tidak mampu di sini. Kalau dia mampu, ya mungkin Ya, membantu. untuk pendampingan ya, pendampingan. Nah, prosedurnya dia harus lapor ke KBRI atau konjen KBRI. Baru kita nanti lapor ke ini, nanti kita konsultan kita koordinasi dengan pihak terkait, baik yang ada di dalam negeri maupun di Di luar luar negeri. negeri. Ya. Ya, para penggemar dan pemirsa Pojok Nusantara yang
informasi ini rupanya sangat dibutuhkan. Jangan ragu-ragu ketika keluarga ataupun tetangga ataupun saudara ketika ada masalah tentang pekerja migran Indonesia, bahwa di Kabupaten Pringsewu itu ada anggota Satgasus Badan Advokasi Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mas M. Ansurullah. Dan di Pringsewu juga ada jaringan masyarakat menentang anti perdagangan orang atau manusia yang berada di Gria Ansela. Mungkin ada pesan-pesan, Mas? Pesan-pesan kami kepada khususnya warga Kabupaten Pringsewu dan umumnya Provinsi Lampung dan lebih luas bangsa Indonesia. Ya. Kami sampaikan khusus kepada warga Pringsewu, karena Pringsewu adalah salah satu basis PMI di Provinsi Lampung. Kami mengajak kepada orang tua yang mempunyai anak usia 19 sampai 40, jangan ragu-ragu mau bekerja di luar negeri, karena mereka adalah pahlawan devisa negara. Tetapi perlu kita ketahui, harus tahu informasi tentang bagaimana prosedur menjadi pekerja migran yang aman, tentunya berdasarkan undang-undang, dan harus diawali dari tingkat kelurahan, dinas tenaga kerja sampai ke pusat. Kalau sudah tahu tentang prosedurnya, insya Allah akan terjadi menjadi pekerja migran yang aman. Tetapi kami selaku Satgas pun monggo bagi para orang tua yang mempunyai anak mau pulang karena terkendala oleh administrasi dan sebagainya, monggo laporkan ke kami Satgasus, karena di Provinsi Lampung sudah terjadi korban TPPO, yaitu di Lampung Selatan. Untuk memulangkan jenazahnya harus pakai duit 124 juta. Tetapi kemarin di Tanggamus ada pekerja migran Indonesia yang ilegal untuk memulangkan mayatnya ke Lampung, itu mengeluarkan dana 70 juta. Tetapi pada waktu saya di Lampung Timur ada korban meninggal karena dia masih ilegal di Taiwan. Saya berkunjung ke sana, ini ada bukti fotonya. Itu tidak mengeluarkan uang sama sekali, bahkan mendapat asuransi kurang lebih sekitar 200 juta dari negara tujuan dan negara Indonesia. Dua-duanya kita dapat dua. Jadi itu berkat pendampingan dari Satgasus ya? Enggak, ini belum. Kan udah ada pendampingan. Oh, sudah ada pendampingan ketika ya. Saya menawarkan, ternyata sudah ada. Jadi sekali lagi, ayo monggo warga Pringsewu jangan takut melaporkan kalau ada masalah-masalah yang ada di luar negeri. Karena korban TPPO itu secara umum tidak mengenal pendidikan, status, klaster ekonomi dan sebagainya. Hanya karena tidak tahu informasi dan iming-iming yang menggiurkan. Dan semua itu iming. Hanya sederhana, tidak tahu informasi tentang bagaimana menjadi PMI yang aman dan nyaman. Oke, terima kasih Mas M. Ansurullah, luar biasa ya. Muhammad Ansor panggilannya ya. Mat Ansor panggilannya Mat Ansor. Jadi Satgasus kalau mau tanya Mat Ansor ada di Pringsewu, bisa menanyakan tentang informasi bagaimana menjadi pekerja migran Indonesia agar aman dan pendampingan advokasi. Demikian bersama Andreas Andoyo di Pojok Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMI PMI Migran Indonesia.